Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Dan Anda, selamat sore semuanya, puji Tuhan. Saya mau membagikan mimpi saya, dan sekalian nanti Bang Kevin menerjemahkan arti mimpi saya tadi. Berapa hari yang lalu itu saya mimpi di dalam suatu gedung. Terus kayak di dalam gedung itu semua aktivitas ada ibadah di dalam, ada jual beli, kehidupan, pokoknya aktivitas manusia semuanya ada di dalam gedung itu. Terus tiba-tiba ada dua anak muda, dua-duanya itu perempuan, ketemu saya. Dia bilang segera tinggalkan gedung itu karena di situ musuh sudah mengepung, kayak begitu dong. Musuh sudah mengepung. Terus saya langsung berpikir, oh ya, terima kasih ya Tuhan. Tuhan memakai anak muda ini untuk memperingatkan saya. Saya berpikir begitu. Terus di dalam gedung itu saya kayaknya aktivitas jualan di dalam. Saya berjualan. Terus karena dibilang segera tinggalkan gedung itu, saya langsung berpikir, wah, barang-barang saya ini harus saya singkirkan. Saya kepikiran dulu ke barang-barang saya kan, jualan saya. Jadi saya harus singkirkan ini jualan saya. Saya berpikir berapa mobil kira-kira yang saya harus sewa untuk mengeluarkan barang-barang ini dari dalam gedung. Tapi saya masih berpikir untuk mengeluarkan barang-barang. Tiba-tiba dalam sekejap memang gedung itu sudah dikuasai oleh orang-orang jahat. Dan orang-orang yang menguasai itu seperti Dracula. Mereka bertaring dan mengerikan. Tapi mukanya itu kayak bule begitu, kayak bule-bule mukanya. Tapi bertaring terus. Mereka mempunyai ekor di dalam. Mereka pakai jubah, tapi dari jubahnya itu keluar ekor dan mengerikan. Terus mereka menguasai gedung itu, pada teriak-teriak kan, ibu-ibu bawa anaknya pada lari gitu. Terus mereka ini, si Dracula ini sangat gesit. Tiba-tiba dia bisa muncul di lantai paling atas, dia bisa langsung ada di bawah lantai dasar, kayak gitu-gitu, cepat sekali. Terus dia itu cuma cium aroma darah, dan dia bisa ada di luar ruangan, maksudnya di jendela kamar. Dia sudah nangkring di situ, dan dia tahu di dalam ini ada darah segar, darah-darah yang masih segar ada di dalam. Terus ada pintu kayak menyambungkan satu kamar ke kamar yang lain, jadi kita gabung lah, kita buka pintu yang satu, kita gabung dengan orang-orang lain yang masih kayak darahnya masih segar. Terus ada di dalam itu. Terus ibu-ibu bilang, ya kita sudah tidak bisa karena sudah dikepung memang kita. Terus kita cuma berdoa, Tuhan tolong bagaimana kami ini. Terus itu ibu yang ada bayi, tiba-tiba di dalam ruangan itu Draculanya ini sudah ambil bayi kan. Bayi itu diambil dan mau dimakan. Terus tiba-tiba tiba-tiba muncul di situ, dibilang, oh enggak usah takut, di situ ada katanya nama Adit, kayak begitu, dibilang nama Adit. Di dalam ruangan itu tiba-tiba muncul, dan Dracula ini takut sama nama Adit ini. Terus saya kayak bertanya, siapa dia? Terus dia bilang, salah satu ibu bilang, itu dia Dracula ini cuma takut sama dia itu, begitu, Adit ini. Terus tiba-tiba si Adit ini kayak bernego sama si Dracula. Terus Dracula ini tiba-tiba kayak melepaskan itu bayi dan dipanggil keluar begitu. Kayak maksudnya jangan di ruangan ini, tapi kita keluar. Terus mereka keluar. Pas di luar ini kumpul itu binatang-binatang Dracula ini banyak sekali di luar.
Dan tiba-tiba yang saya lihat itu, tiba-tiba yang Adit ini bukan Adit, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tiba-tiba memakai jubah, dan memang langsung berubah jadi Tuhan Yesus. Dia terus rambutnya ditiup angin, sama jubahnya juga ditiup. Jadi saya lihat itu yang Adit tadi mana ya? Saya tanya begitu, itu Adit tadi itu mana ya? Tapi saya tidak lihat, yang saya lihat itu cuma Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu marah sekali sama si binatang-binatang ini kan, yang Dracula, tapi disebut binatang di situ. Terus kayak begini suaranya, mereka punya aku saja satu-satu, kamu mau habisi juga, gitu katanya. Kayak maksudnya tinggal satu-satu, kamu mau habisi juga ya, begitu. Terus dia kayak marah sekali, terus dia itu cuma berpusar kayak angin begitu, berpusar, dan semua binatang-binatang itu yang Dracula ini pada tumbang, dan dalam sekejap kalah semua dalam satu kali putaran begitu. Dalam satu kali putaran itu semua, dan ibu-ibu yang ada dengan anak-anaknya semuanya bersyukur, aduh puji Tuhan ya. Dan tiba-tiba ada suara kayak begini, kenapa ya manusia tidak percaya ya? Manusia tidak percaya, padahal kayaknya ini ada, maksudnya seolah-olah begini, kayaknya ini ada ya di dunia nyata, tapi ini kayaknya kita di film ya, ini ceritanya kita ini lagi di film, dan pemain utamanya itu Tuhan Yesus itu sendiri pemain utamanya. Terus kenapa manusia tidak percaya ya? Padahal sudah jelas-jelas sudah ada filmnya ini, kayak begitu. Terus ibu-ibu bilang, iya ya, kenapa manusia tidak percaya? Padahal ya itulah kayak begini. Itulah manusia tidak percaya kalau belum melihat, kayak begitu. Nah, dari situ saya melihat bahwa apa yang kita lihat saat ini secara jasmani, tetapi di roh itu Tuhan Yesus sendiri. Tapi saya masih belum mengerti yang binatang-binatang yang Dracula ini, siapa ya ini yang memakai ekor-ekor Dracula ini. Terima kasih, si Tuhan. Haleluya, dasar yang luar biasa, Bu Chan. Memberkati. Luar biasa, Bu Endang. Sangat memberkati. Silakan, Saudara Kevin. Untuk menanggapinya, silakan. Luar biasa. Silakan Malaikat Rafael untuk merespon. Ya, saudara-saudari. Menurut Alkitab atau firman Tuhan, saat ini kita ada di masa di mana kitab Matius pasal 24 sedang tergenapi, yaitu pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Artinya, binatang-binatang yang keji itu, mereka berada di tempat kudus. Baik itu di dalam rumah-rumah ibadah, atau di dalam perkumpulan-perkumpulan, di mana binatang-binatang atau pembinasa keji itu berada. Maaf, mungkin jaringan dari Saudara Kevin agak terganggu ya Bapak Ibu.
Kita tunggu sebentar lagi. Memang di sini sedang angin. Malaikat Rafael udah keluar, Bu Esther. Jaringnya. Bucan Esther, kita tunggu aja kalau. Iya. Ya boleh. Nanti kapan dikasih perubahan jamnya Ibu Esther dengan zaman kudus? Itu Malaikat Rafael tadi sudah jawab chattingan saya, itu boleh diundur atau dimaju, nanti kita tentukan waktu saja, Oma. Perjamuan kudusnya boleh? Nanti saya cek lagi itu tadi. Coba sebentar, kalau beliau masuk baru kita tanya langsung Ya. sekali. Iya. Sambil menunggu masuk kembali. Mungkin ya, apa namanya, yang itu Ibu Endang mimpi itu kan tentang apa namanya, gedung kan, jual beli itu artinya sementara aktivitas kita sekarang ini yang sementara terjadi yang Kevin tadi bilang. Jadi banyak orang yang tidak sadar sementara melakukan dan bertujuan untuk masa depan dan lain-lain, mencari uang, sibuk dengan segala sesuatu, dan mereka tidak sadar bahwa si pembinasa keji itu sudah ada dan menguasai kita semua. Jadi di gedung itu melambangkan total kontrol manusia yang akan ada untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Terus apa namanya, yang tadi itu mengepung ya, musuh kan sudah mengepung. Terus ibu kan mau mengeluarkan barang-barang, jadi istilahnya ada kepikiran mau seperti apa namanya, melarikan diri. Iya, jadi itu harta tentang barang-barang jasmani. Jadi kita diingatkan untuk bebaskan dari segala sesuatu yang itu. Terus kalau misalnya yang saya tangkap itu ada 2 orang, itu misalnya perempuan itu Nabi yang dibayangkan di situ, yang maksud yang saya tangkap itu Nabi Elia dan Nabi Henok, jangan sampai Dewita dengan The Angel. Terus jadi apa namanya, bagus ya Ibu Endang di bawah Tuhan langsung untuk mengetahui ya rahasia besar ini. Kelihatan. Jadi kita kan masih memiliki DNA ilahi, kita dikejar. Iya, jadi saat ini memang kita sementara diincar. Sampai ke depan ini kita, karena kita sudah semakin sedikit, yang seperti tadi Ibu Ena bilang Aditya kan, itu kan Jesus Christ sendiri. Jadi yang disampaikan bahwa kita ini kan cuma tinggal sedikit. Pokoknya hampir dari yang mempelai katakan itu banding 1 juta 1 orang. Iya, jadi kita semakin diincar. Yang tadi saya lihat video teman yang bersaksi itu kan bilang katanya di Amerika kalau tidak salah, pilot itu perusahaan-perusahaan mereka mencari pilot itu yang masih memiliki darah segar. Nah, itu kayaknya Bang Kevin sudah mulai masuk itu. Shalom Bang Kevin. Bang Kevin sudah mulai masuk ya? Iya, maaf saudari, tadi HP mati tiba-tiba. Karena lanjut. Ya, jadi kita ini sudah masuk di masa di mana Matius 24 itu sedang tergenapi ya. Jadi Matius 24 adalah berbicara tentang pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji itu adalah digambarkan sebagai binatang-binatang, saudara-saudari. Dan di dalam kitab Matius pasal 24, pembinasa keji ini ingin membuat manusia itu binasa. Makanya disebut pembinasa keji. Di dalam cerita saudari, bahwa ada 2 perempuan, 2 pemuda yang dipakai Tuhan, itu adalah kedua saksinya. Yaitu kedua nabinya yang kudus. Dan di dalam
gedung atau tempat yang saudari tadi berada. Di sana ada vampir-vampir yang memiliki taring. Itu adalah pembinasa keji yang sudah berdiri di tempat kudus. Ini adalah penyingkapan dalam alam roh. Saudara-saudari, firman Tuhan adalah supranatural. Amin. Firman Tuhan bukan hal-hal yang natural, melainkan supranatural. Di dalam kitab Matius pasal 24, pembinasa keji itu sudah berdiri di tempat kudus. Maka dari itu, jikalau saudara-saudari pergi ke sana, maka saudara-saudari akan berjumpa dengan pembinasa keji. Karena saat ini bukanlah masa di mana manusia memiliki kebebasan, melainkan manusia sedang dibawa atau diungsikan untuk menghindari pembinasa keji. Saudara-saudari, saudari tadi menyampaikan tentang saudara Aditya di dalam cerita tersebut. Dan saudara Aditya marah karena mereka pembinasa keji ini ingin mengganggu kepunyaannya. Singkat cerita, saudari tadi menyampaikan saudara Aditya itu keluar dan menghilang. Dan saudari tadi mendapati atau menjumpai Tuhan Yesus. Karena roh Tuhan Yesus memang berada di dalam saudara Aditya. Ini tidak bisa diterima oleh logika atau pemikiran manusia. Firman Tuhan tidak bisa diselami oleh pemikiran manusia. Karena firman Tuhan adalah supranatural. Hal ini adalah penyingkapan alam roh. Oh, saat ini pembinasa keji yang tertulis di dalam Matius pasal 24 sudah berdiri di tempat kudus. Dan milik kepunyaannya saat ini dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu, milik kepunyaannya harus mengerti akan masa ini, mengerti akan apa yang sedang terjadi di saat-saat ini. Demikian, saudara-saudara. Brother and sister yang sudah menonton, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.